Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Nahmaduhu wa nasta'inu wa nastaghfiruh wa na'udzubillahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Pada anakku semuanya yang dirahmati Allah, selamat bertemu kembali dalam pembelajaran jarak jauh yang pada pembelajaran Syiar Ramadan tahun 2021 atau tahun 1442 Hijriah. Mudah-mudahan anak kesemuanya senantiasa dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Anak kesemuanya, mari kita persiapkan kajian materi tentang SKI, yakni pada hari ini pembelajaran tentang hijrah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Peristiwa hijrah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dari Mekah ke Yatsrib atau Madinah itu diperkirakan pada bulan Juni 622 Masehi, yang menjadi tonggak penting dalam sejarah Islam. Dalam hijrah tersebut Nabi bersama Abu Bakar As-Siddiq, sang sahabat terkasih, menempuh perjalanan panjang ratusan kilometer, termasuk bertahan 3 hari di Gua Sur, menuju tempat yang kelak berubah nama menjadi Madinah. Tahun-tahun menjelang hijrah itu, Muhammad kehilangan istri tercinta, Khadijah, disusul dengan meninggalnya sang paman sekaligus pelindungnya, Abu Thalib. Orang-orang Mekah semakin terbuka dalam menyerang Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Peristiwa hijrah kaum muslimin ini berkat perjuangan suku Khawarij dan Aus muslim di Yatsrib makin hari makin bertambah. Banyak dan subur berkembang Islam di seluruh Mekah. Maka kota Madinah menarik hati bagi kaum muslimin di Mekah. Sebaliknya kaum musyrik, yaitu orang-orang kafir Quraisy, menjadi iri hati dan kesal melihat perkembangan Islam di Yatsrib waktu itu. Sebab itulah mereka bertambah dendam hatinya dan makin kejam terhadap orang-orang Islam yang ada di Mekah dan berusaha keras untuk membunuh Nabi Muhammad SAW. Setelah adanya Iqra' Aqabah, agama Islam masuk di Madinah, agama Islam berkembang dengan subur. Sebaliknya umat Islam di Mekah makin lama makin sempit gerakannya dan makin mendapatkan tekanan keras dari kaum Quraisy. Setelah Rasulullah memerintahkan agar kaum muslimin di Mekah hijrah ke Madinah, maka hijrah kaum muslimin dari Mekah ke Madinah, sehingga kaum muslimin yang masih menetap di Mekah tinggal sedikit. Sahabat kenamaan yang masih berada di Mekah tinggal Abu Bakar dan Ali bin Abi Thalib untuk menemani Rasulullah menantikan turunnya wahyu perintah hijrah. Pada saat itulah kota Mekah sangat genting. Abu Jahal dengan kawan-kawannya berusaha mencari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, akan tetapi tidak menemukan. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam meninggalkan rumah pada malam tanggal 12 Rabiul Awal 1 Hijriah, bersamaan tanggal 28 Juni 622. Pemimpin pemuda Quraisy yang bernama Surakah beserta kawan-kawannya mengepung rumah Rasulullah di Mekah. Mereka itu berusaha menangkap dan membunuh Rasulullah. Pada saat-saat yang genting itulah kemudian Rasulullah menerima wahyu dari Allah yang berisi bahwa pada saat itu orang-orang musyrik kafir Quraisy berusaha akan membunuh Rasulullah. Setelah menyampaikan wahyu itu, malaikat Jibril minta agar Rasulullah jangan tidur di tempat tidurnya.
dan minta supaya beliau hijrah ke Madinah malam itu juga. Kaum muslimin di Mekah makin hari makin banyak jumlahnya. Yang hijrah ke Madinah lebih-lebih setelah ada berita adanya Baitul Aqabah dan berita tentang Rasulullah SAW juga akan hijrah ke Madinah. Maka dengan rela Islam meninggalkan harta bendanya di Mekah demi keselamatan agamanya. Bahkan banyak juga yang hijrah tidak membawa bekal apapun. Tetapi setelah kaum muslimin dari Mekah itu sampai di Madinah, ternyata tidak ada kesulitan lagi bagi muhajirin yang hidup di Madinah. Karena sambutan orang-orang Madinah terhadap kaum muslimin yang hijrah itu baik sekali. Kaum muslimin Madinah menerima kaum muslimin yang baru datang dari Mekah itu seperti menerima keluarganya sendiri, yang sudah lama tidak bertemu. Sebaliknya kaum muslimin dan dari Mekah yang datang itu senang dan tentram hatinya seperti berada di rumahnya sendiri. Hal itulah sesuai dengan janji orang-orang suku Quraisy dan Aus dalam Iqrar Aqabah Kubra, bahwa mereka akan berusaha menjaga keselamatan kaum muslimin dan membantu menegakkan Islam. Dan selanjutnya sampai Rasulullah berada di Madinah, apa yang dijalankan oleh Rasulullah adalah mendirikan negara Madinah. Kemudian di Madinah sambutan sangat besar oleh kaum muslimin di sana, sehingga terciptalah kondisi yang begitu harmonis antara muhajirin dan orang-orang Madinah, sehingga semakin yakin akan keberadaan Islam. Oleh karena itu Rasulullah SAW membuat suatu gerakan agar orang-orang Madinah dan Muslim di sana pertama yakin tentang Islam. Demikianlah anakku, pada materi ini ada tugas yang bisa kalian kerjakan sebelum menutup materi ini. Saya tutup, yaitu jelaskan apa arti penting hijrah ke Madinah, jelaskan alasan apa yang dorong Nabi hijrah ke Madinah, langkah-langkah apa yang dilakukan Rasulullah setelah berhasil hijrah ke Madinah, bagaimana proses pendirian negara Madinah. Ceritakan kembali sejarah hijrah Rasulullah ke Madinah. Demikian untuk itu, mudah-mudahan dengan proses sejarah hijrah ini kalian bisa lebih cinta kepada Islam, cinta kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Demikian kami akhiri. Ihdinas siratal mustaqim wabillahi taufiq walhidayah wal inayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.